Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gemas. Apa kabar sahabat generasi emas? Beberapa hari ini harga emas mengalami penurunan. Dan teman-teman sahabat generasi emas mulai pada tanya tuh, kenapa Gemas ini kok harga mulai turun? Kenapa harga emas mulai turun? Ya karena memang harga emas dunia turun dan kurs nilai tukar mata uang kita rupiah ke dolar itu menguat. Jadi otomatis harga emas turun. Pertanyaan berikutnya, gimana nih Gemas? Kita kemarin kan beli emas pas harganya tinggi. Nah, bagi teman-teman, sekali lagi saya sampaikan bahwa menabung emas itu untuk jangka panjang, minimal 1 tahun, atau minimal ada target tertentu dalam waktu 1 tahun, minimal ya. Idealnya 3-5 tahun atau bahkan lebih. Jadi menabung emas itu memang sudah terencana, fokus tujuannya apa. Kalau untuk naik turunnya harga emas, yaitu memang harga emas memang seperti itu, fluktuatif karena dinamika perekonomian dunia, harga emas dunia, dan juga dipengaruhi oleh situasi politik atau keadaan ekonomi dunia pada saat ini. Tapi itu sifatnya insidental. Seperti halnya isu kemarin Pilpres Amerika, prediksi para pakar, orang-orang katanya naik, nyatanya turun. Jadi prediksi hanyalah prediksi, kenyataan realitanya belum tentu seperti apa yang diprediksi. Berikutnya ada juga harga emas turun katanya ini katanya terus ya, katanya karena vaksin udah mulai ditemukan dan diuji cobakan. Itu karena harapan masyarakat terhadap perekonomian dunia membaik, akhirnya harga emas turun, rupiah menguat. Apa benar seperti itu? Wallahu a'lam. Karena memang gini ya, bagi teman-teman sahabat generasi emas, terutama bagi sahabat generasi emas yang baru mulai belajar atau bahasa kerennya newbie, ada aja istilah dia. Gini, satu, emas itu melindungi nilai harta kita. Memang harganya bisa naik, bisa turun. Kedua, menabung emas itu untuk jangka waktu tertentu yang sudah kita targetkan, nanti tujuannya untuk apa. Naik turun itu biasa, abaikan naik turunnya setiap hari. Anggap aja hiburan bisa deg-degan tiap hari ya. Terus nabung emas itu yang dihitung adalah kepingannya. Sekali lagi, nabung emas itu yang dihitung adalah kepingannya, bukan nominal rupiahnya. Memang nominal rupiahnya turun. Apa nabung emas beli sekarang jual sekarang? Kan enggak. Udah waktu tertentu yang sudah ditentukan. Jadi rutinkan setiap bulan atau periode tertentu, kepingannya nambah ya. Jangan terpengaruh sama rupiahnya, kepingannya nambah. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara orang yang nabung emas, murni nabung emas untuk tujuan tertentu, sama pedagang emas atau spekulan emas. Nah, ada 3 ya. Kalau pedagang emas beli, maksudnya gini, jual saat ini langsung restock saat ini, dia tetap untung. Jadi dia nggak peduli naik atau turun, dia tetap untung. Dengan catatan dia terjual, misal dia
jual 10 gram, dia beli lagi restock 10 gram. Biasanya pedagang dia sudah ada dari supplier atau bandar. Misal nih ya, misal saya ada nih misal. Nah, misal nih, ini 10 gram. Harganya saya beli 9.500.000. Itu tanggal 30 Oktober. Saya beli 9.500.000. Nah, sekarang ini harganya gini. Ini harganya. Ya, anjlok 9.300.000-an lah, 9.300.000 sekian. Itu saya sudah turun, kalau dari rupiah ya, sudah turun 300 sekian. Tapi saya tidak rugi. Ini saya jual ya. Ini saya jual. Kemarin beli 9.500.000 lah katakanlah. Nah, sekarang harganya 9.300.000. Wah, rugi 200.000 ini. Oh, tidak. Bagi pedagang tidak rugi. Hitungannya tidak begitu. Sebelum kita jual, pastikan harga bandar berapa. Hari ini harga bandar supplier 9.300.000. Ya, itu dari supplier dari bandar besar ya. 9.300.000. Harga di pasaran 9.350.000. Nah, itu kita jual ini harus lihat harga bandar. Harus lihat harga pasar. Harga pasar 9.350.000, harga bandar 9.300.000. Kalau kita jual beli masih ada selisih 50. Di situ keuntungannya. Gimana untungnya? Wong kemarin waktu beli 9.500.000. Nah, ini harus dipahami. Ini saya jual 9.350.000. Saya terima duit dari pembeli, saya belikan ke bandar atau supplier. Saya beli dari bandar atau supplier 9.300.000, saya jual ke pembeli 9.350.000. Saya dapat emas baru, saya dapat selisih keuntungan 50.000. Untuk pedagang emas nggak ada ruginya, malah untung 50.000. Satu, untung 50.000. Kedua, untung emasnya upgrade dari yang sudah agak lama, dari emas yang kemarin ke emas yang baru. 2 keuntungan. 3, dapat pembeli baru. Meskipun harga turun, tetap dilayani, ya kan? Minimal ada 3 keuntungan. 1, selisih keuntungan yang tadi 50.000. Kedua, upgrade, emasnya ditukar sama yang lebih baru lagi. Meskipun sama, tapi dari bandar yang lebih baru lagi. Ketiga, dapat pembeli baru yang kemudian mudah-mudahan menjadi langganan. Ya, pedagang emas nggak ada ruginya. Tapi kalau untuk orang yang sekedar nabung, itu sebetulnya tetap tidak rugi. Karena apa? Karena tujuannya bukan sekarang. Tujuannya masih jauh kan? Kecuali kalau memang terdesak dan pada saat harga turun kita menjual emasnya, itu adalah resiko. Makanya sebelum berinvestasi, pelajari dulu profil risiko. Ada lagi tipe yang ketiga adalah tipe spekulasi. Dia beli saat harga turun jatuh, dia beli. Mungkin 2-3 hari naik, dia jual. Nah, dia jangka waktu pendek, hanya untuk berspekulasi mendapatkan selisih. Dia bukan pedagang, bukan orang yang nabung, tapi ya hanya orang yang berspekulasi. Tidak apa-apa. Jadi sekarang beli, besok jual. Tapi periode tertentu dia nggak beli juga nggak jual. Jadi memang hanya
berspekulasi, mengambil keuntungan. Tapi yang seperti itu jadinya capek. Oke, saya sudah panjang lebar ngobrol-ngobrol nih. Saya jawab dari pertanyaan teman-teman di WA Group Generasi Emas tentang beberapa hari ini harga emas turun. Jadi untuk teman-teman nggak usah risau. Kalau Anda berdagang tetap untung. Seperti tadi saya sampaikan, kalau Anda memang tujuan untuk menabung emas, fokus di nanti apa yang harus dicapai, sekarang bukan saat yang tepat untuk menjual karena turun. Ketiga, bagi Anda yang berspekulasi, sekarang saatnya untuk membeli dan tunggu saat harga naik. Oke, berikutnya harga emas hari ini. Check it out. Demikian tadi harga emas hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat sahabat generasi emas, sahabat gemas. Menabung emas itu memang saya bilang di grup Facebook, Instagram, WA Group, menabung emas kali ini ibarat drama Korea aja kalah. Naik deg-degan, turun deg-degan, naik lagi deg-degan. Ya, begitulah menabung emas. Tetaplah menabung emas, simpanlah emas walaupun sedikit. Salam gemas.